Halo, salam, selamat siang semuanya. Oh, semangat sekali hari ini. Oke, mari bangkit berdiri. Kita kasih tos dulu ke kiri kanan. Ya, selamat datang. Ini adalah perbaktian pertama kita di tahun yang baru, di tahun 2024. Silakan duduk kembali. Saya sedikit akan memberikan pengumuman terlebih dahulu. Pada tahun yang baru ini di 2024 ada sedikit beberapa pengumuman di Komsel yang akan dimulai. Itu akan dimulai pada tanggal Februari 2024, itu di bulan pertama, dan juga ada pelayanan nursing home itu di hari Sabtu di tanggal 20 Januari 2024. Untuk kalian yang mau mengikuti pelayanan nursing home bisa saya misalkan infonya dari Bapak Petrus Isa dan Lisa, dan juga doa puasa masih terus berlanjut, sudah berjalan 14 hari, harus kita tetap setia, dan juga ada doa malam yang masih tetap selalu ada. Mari kita lakukan terus menerus. Buat bagian kita lakukan secara sukarela dan sukacita. Dan juga mari kita dukung akan adanya pastoral meeting pada tanggal 26 dan 27 Januari. Sekian saja pengumuman dari yang ada. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita memulai perbaktian kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu Bapa. Sertai kami dari sepanjang tahun ke tahun Bapa, melewati tahun 2023 hingga kami boleh datang di tahun 2004, memulai perbaktian kami yang baru Bapa. Biarlah terus Roh Kudus pimpin kami dengan Roh-Mu Bapa, agar kami terus boleh memuliakan nama-Mu Bapa, boleh kami terus berkarya bagi nama-Mu Bapa, melakukan sesuai apa yang kehendak-Mu yang Engkau inginkan bagi setiap kami Bapa. Biarlah Kau yang menjadi satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Bapa, memimpin dalam setiap perjalanan hidup kami di tahun 2024 ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan bersama-sama satu-satunya pengharapan. Dalam tangan-Mu
sesuai rencanamu yang dalam hidup kami Bapa. Kehendak-Mu yang terus bekerja bagi kami Bapa. Pimpin ibadah kami Bapa dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Sama-sama kita katakan. Iya, tahun boleh berubah ya, hidup boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak berubah. Amin. Dulu Dia setia, sekarang pun Dia tetap setia. Jadi masih bisa kita andalkan Tuhan kita. Amin. Tahun baru ini, mari kita lebih bersemangat memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, bawa pujian yang terbaik kepada Tuhan, mengapi-apikan diri. Bersorak
kita, amin. 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 Karena selalu ada mujizat di dalam setiap pujian. Selalu ada jalan keluar ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Maka dari itu kita teduhkan hati kita. Kita bawa hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia Allah yang mengerti dan memahami apa yang kita rasakan sendiri. Ketika kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya, Dia menjawab doa kita. Dia memahami setiap tutur kata kita. Dia mendengar setiap ucapan doa kita. Maka jangan pernah berhenti untuk datang kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Coba lebih dalam, lebih dalam lagi. Saat ini, momen ini, detik ini, jam ini, karena Engkau dan Tuhan. Tuhan tahu setiap apapun yang kita perlu. Maka persiapkan hati kita untuk sembah Dia. Lebih dalam lagi ku cintakan. Ada momen cinta hidupku. Ku mengasihimu. Kita memuji kita dari Allah. Katakan satu hal yang kami rindukan hanya Engkau. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan.
Engkau Tuhan yang peduli dan mengerti. Setiap apapun yang kami saat ini alami, Engkau mendengarnya Tuhan. Bapa di surga, kami mau datang untuk mendoakan setiap apapun pergumulan kami. Kami berdoa untuk tahun ini Tuhan, tahun 2024. Kami percaya bahwa ada kegerakan yang baru, ada terobosan yang baru, ada visi dan misi yang baru yang Tuhan berikan bagi gereja kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah akan menjawab setiap doa kami. Gereja kami, visi kami, tujuan kami, Tuhan yang akan memperkuat setiap pastoral yang ada. Engkau yang akan meneguhkan, menguatkan, membimbing, bahkan menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan para jemaat Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, Engkau Tuhan yang akan menjawab doa-doa para jemaat. Mungkin mereka saat ini sedang sakit, mereka tidak bisa hadir di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pemulihan. Karena kami percaya hanya oleh Pilu-Mu kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dari jemaat yang mungkin saat ini sedang bergumul untuk ekonomi mereka. Kami berdoa Bapa di surga, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Engkau memulihkan setiap ekonomi yang rusak. Kami berdoa untuk pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka yang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan Yesus membukakan jalan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk second generation. Tuhan memberkati setiap anak-anak remaja di tempat ini. Biarkan mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Mereka mengenal Engkau Tuhan. Mereka berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga masa depan mereka, masa muda mereka di tangan Tuhan. Mereka tidak jalan pada jalan yang salah, pergaulan yang salah, tetapi mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami terima firman-Mu dengan iman dan penuh sukacita. Kau mengurapi pemberitaan firman ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami pun yang mendengarkannya. Kau penuhi kami dengan pengertian-pengertian baru yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Oke, shalom saudara, apa kabar? Kebaktian pertama ya di tahun ini setelah sekian lamanya tidak kebaktian gabung terus, kita banyak acara Natal dan lain sebagainya. Hari ini kita kembali lagi. Well, tahun kemarin kita selesaikan dengan baik. Ada beberapa report yang saya dengar sendiri. Ada yang jadi lebih langsing, ada yang jadi lebih baik, ada yang tadinya tidak melayani sekarang lebih melayani. Saya juga turun 15 kilo, lumayan ya. Jadi ibadah itu ternyata berguna buat kita semua. Amin saudara. Nah, tahun ini kita mau ada pointer nggak? Oh, baterainya habis. Oke. Jadi ada hal yang kita mau pelajari di tahun ini. Tahun ini untuk House of Sacrifice itu kita punya vision, yaitu the year of being wiser. Tahun dimana kita menjadi lebih bijaksana. Ya. Siapa yang mau lebih bijaksana? Amin. Siapa yang senang kalau istrinya lebih bijaksana? Oh, laki-laki semua angkat tangan.
Siapa yang senang kalau suaminya lebih bijaksana? Wah, ngacungnya tinggi banget gitu kan. Siapa yang senang kalau nggak bisa ditanya anak-anak. Anak-anak itu akan senang kalau orang tuanya lebih bijaksana, ya pasti. Orang tua juga akan lebih senang kalau anak-anaknya lebih bijaksana. Jemaat juga lebih senang kalau pendetanya lebih bijaksana. Amin. Pendeta juga lebih senang kalau jemaatnya bijaksana. Ya, hari ini kita mau ngomong soal visi tahun ini. Ini akan jadi perjalanan sepanjang tahun. Jadi saudara kalau yang sudah biasa share khotbah di House of Sacrifice, saudara ikutin nih, jangan sampai miss, karena supaya perjalanan kita nanti terarah sepanjang tahun ini. Saya akan coba habiskan dalam waktu 5 minggu ini menjelaskan tentang visi tahun ini, dan nanti teman-teman yang melayani tim pastoral dan teman-teman yang melayani di mimbar atau di Sunday School itu bisa mengikuti dengan baik. Ya, the year of being wiser. Kenapa ada dua hal ini? Jadi kita mau urus soal waktu dan kita mau urus soal uang. Urus soal waktu sama urus soal uang. Ada kadang-kadang kalau kita ketemu orang yang terus jatuh di dalam utang terus gitu misalnya. Kita kan pasti bisa bilang, oh orang ini gak bijaksana di dalam mengelola keuangan. Kan begitu ya biasanya ya. Atau waktu kita datang janjian telat terus, nanti orang lain bisa dalam tanda petik bilang, oh, orang ini nggak tahu atur waktu, nggak bijaksana di dalam hal waktu. Jadi kita mau urus dua hal ini aja, konsentrasi di dua hal ini karena tentu aja ada banyak hal yang kita harus urus. Oke. Kenapa saya bilang gini, Jesus is coming soon, ini kayaknya out of tema sedikit. Saya pernah mimpi saudara, kira-kira 2 minggu, 3 minggu lalu. Saya ini orang yang jarang sekali mimpi, benar-benar jarang. Jadi kalau tidur, bangun, udah gitu. Beda sama bapak yang katanya kalau 5 menit tidur aja punya cerita. Katanya begitu. Bener ya? Saya itu enggak banyak mimpi. Jadi ditanya apa, pokoknya tidur gitu. Jadi, beberapa minggu lalu saya mimpi. Mimpi itu saya ditegur Tuhan. Ditegur Tuhan bilang gini, kamu itu kurang banyak cerita tentang kedatanganku. Jadi khotbah aja, tapi jarang kasih tahu jemaat kalau Tuhan Yesus itu mau datang, udah mau datang. Jadi begitu tegurannya. Nah, mulai hari ini saya akan 1, 2, 3. Saudara bilang Jesus is coming soon, boleh? 1, 2, 3. Ada, tugas saya udah beres yang hari ini. Nanti khotbah selanjutnya tolong ingetin kalau sampai saya nggak ada 1, 2, 3-nya ya saudara. Oke, ini ayat tema kita di tahun ini yaitu di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang ngitung hari-hari kita itu akan dapat reward. Rewardnya itu adalah hati yang bijaksana. Ngitung waktu kita akan beroleh rewardnya hati yang bijaksana. Kalau tadi kita semua ngacung mau hati yang bijaksana, nah kita mesti atur nih waktu-waktu kita. Ya, jadi hari ini saya akan ngomong soal waktu. Oke, by the way, bijaksana itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ini nih, selalu menggunakan akal budinya, arif, ada Bapak Arif di belakang, tajam pemikirannya, ya, pandai, hati-hati, cermat, teliti apabila menghadapi kesulitan. Jadi kita mau mulai pakai pikiran kita, nggak apa-apa kan? Pakai pikiran, pakai logika kita, pakai kearifan kita, pakai ketajaman berpikir kita untuk peroleh hati yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu memakai pikirannya juga. Gitu. Amin, saudara. Jadi kita pikirin. By the way, kalau ada hal-hal yang saya mau ceritakan secara praktikal, saudara punya hak untuk berkata, oh bagus ini, oh tidak bagus, aku punya cara yang lebih bagus, aku punya the better way daripada yang ditunjukkan. Gak apa-apa, selama resultnya hati kita bisa lebih bijaksana, it's okay ya. Saya tidak mau menggurui dan mengajari sampai saudara harus merubah metode saudara dan lain sebagainya. Oke, waktu, siapa yang kira-kira udah bagus di dalam hal waktu? Janjian sama orang gak telat. Kalau mau kemana-mana gak telat. Kebaktian jamnya bagus. Semua janjian sama teman, janjian sama apa, saudara perhitungin waktunya dengan bagus sehingga gak telat.
Siapa yang udah oke di sini? Saya kalau datang ke gereja itu dalam perjalanan, saya selalu bilang ada pastor yang selalu pemikirannya sama. Maksudnya suami istri pemikirannya sama. Pastor Doni sama Pastor Yeni itu selalu kepengennya nggak telat. Ini dari kacamata orang yang melihat gitu ya. Jadi mobilnya udah ada duluan, mobilnya udah ada duluan. Karena apa? Well, punya value yang sama tentang nilai waktu. Saya masih perjuangan. Jadi saya nggak lagi ngomongin orang, saya lagi ngomongin diri saya sendiri juga. Siapa yang udah good enough di dalam hal keuangan? Bagus keuangan. Bagus. Ngatur keuangan bagus, ngatur cicilan, ngatur loan, ngatur semuanya bagus. Siapa yang kira-kira udah bagus? Nah, saya juga mau belajar soal ini. Jadi di tahun ini ekspektasi kita gereja adalah kita punya timing pengaturan waktu yang lebih bagus sampai pengaturan uang yang lebih bagus. Kemarin kita ke Wolongbong, saya udah ngitung banget waktunya, udah oke sebenarnya. Sampai di sana itu kira-kira jam 12 lewat 30. Ada macet sedikit di depan McDonald. Saya bilang, wah, masuk sebentar, ambil soft serve cone, udah gitu langsung keluar lagi, macet, gitu. Gak taunya kita pesen apple pie yang lama keluarnya, 8 menit gak keluar. Masuk ke dalam, minta apple pie lagi dong. Apple pie-nya mana gak keluar. Mesti nunggu lagi 8 menit. Waduh, tuker sama french fries, udah gitu langsung jalan. Akhirnya kita agak telat datang ke Wolongbong. Harusnya kita udah latihan sebelumnya dan kita enggak. Jadi ngatur seperti itulah hal-hal kecil yang kita bisa perbaiki dalam hidup ini. Oke. Ternyata ada 82 antonim kata bodoh. Kalau kita taunya lawan katanya bodoh itu apa? Pintar. Bener ya? Smart, cerdas gitu. Ternyata ada 82 antonim kata bodoh. Dan salah satunya katanya sih ya, di kata yang ke-69 itu bijaksana. No wonder ketika Alkitab menceritakan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, karena itu lawan katanya. Yang satu bodoh, yang 5 bodoh, yang 5 lagi bijaksana. Jadi lawan katanya bodoh apa? Bijaksana, boleh dong? Boleh ya? Nah, saudara, ternyata nggak banyak loh. Ternyata banyak juga loh orang yang bodoh. Karena perbandingan di sini 5 banding 5 nih. Benar nggak? Banyak juga loh. Nggak cuma banyak orang bijaksana, tetapi banyak juga orang yang bodoh. Saudara, realize gak kalau telat itu bayar? Nyadar gak saudara? Kalau telat itu bayar. Telat keluar parkiran, bayar $10 saudara. Oliver Brown nih 1,5 jam. Saudara 1,5 jam plus 1 aja bayar berapa? $10. Apal, kena sekali. Ya kena. Saudara, telat bayar. Bisa bilang gak kan cuma 1 menit, nggak bisa, bayar loh. Sekali lagi, bayar itu nggak soal uang. Bayar itu bisa macam-macam. Ya, nanti kita juga akan bahas soal uang. Nah, telat lulus, bayar pakai waktu 6 bulan lagi. Bayar lagi 1 semester. Saya ingat banget Pak Doni pernah cerita gagal di 1 subjek. Bayar lagi 2.000. Ya, 2.000 ya. 2.000 1 subjek, 2.000. Telat lulus, ya bayar. Telat bangun, diomelin itu bayar. Kamu pergi ke gereja 9:15, 8:30 belum bangun, dia diomelin. Kalau diomelin jangan balas ngomel. Itu bayaranmu. Halo? Oh, kayaknya udah mulai mendapat pertentangan. Bayar dong.
bayar. Telat datang, kita mesti bayar pakai kata sorry. Kalau orang janjian nih waktu ya kan, udah gitu kita datang, hai apa kabar, kita mau makan apa, kan bisa langsung gitu, bener gak? Tapi kalau kita telat kali, sorry ya, sorry, tadi gue telat, jelasin dulu kenapa gue telat gitu kan, bayar itu, walaupun gak pakai duit. Apapun yang kita telat itu bayar. Telat melayani, kehilangan harta rohani. Saya mau melayani ntar 3 tahun lagi. Setelah visa student sudah hampir habis, saya baru melayani. Telat, harta rohaninya hilang banyak. Oke gak saudara? Benar gak sih? Telat tahu, menikmati lebih sedikit bayarannya. Kadang-kadang udah habis gitu. Contohnya, kita nggak tahu kalau istri kita tuh adalah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Telat taunya. Setelah 20 tahun berumah tangga, kita baru tahu ternyata cuma istri aku yang mau nyedotin ingus anakku. Ada ibu-ibu yang pernah nyedot ingus anak? 1, 2, 3, Nur pernah, ada Cilusi pasti pernah, Mimi ya pasti pernah lah. Oh itu pernah nyedot ingus anak, oh iya pernah. Bapak-bapak yang luar biasa, Stanley meragukan Stanley. Ya, benar gak? Cuma istri kita yang mau begadang nungguin anak kita kalau sakit. Telat tahu itu, kita bisa menikmati lebih sedikit. Hidup sama istri berapa lama sih? Bener gak? 50 tahun, 60 tahun. Kalau nyampe 60 tahun perkawinan, kalau nyampe telat tahu itu kita akan jauh lebih menikmatinya lebih sedikit. Telat makan, expired. Beli kol banyak. Kol itu umurnya berapa hari sih saudara? Roti, itu roti umurnya berapa hari? Roti umurnya berapa? 5 hari. Ada yang lebih pintar, masukin freezer, bisa jadi sebulan. Oke, gak apa-apa, tapi tetap ada umurnya ya. Saudara tahu gak, makin lama makin keras itu roti. Makin gak enak. Makanan itu dimakan waktu pas lagi enak. Makan yang lain dulu. Well, itu ada umurnya. Telat, expired. Bayar pakai apa? Ya bayar, kita kan bayar. Tapi ini dikasih, ada yang bayar sebenarnya. Gitu. Ya, jadi telat makan, expired. Bayar, apapun yang kita telat itu sebenarnya bayar. Telat minta maaf. Udah mau minta maaf nih, tapi rada telat. Dia bilang, telat lo. Minta maaf, telat lo. Lu baru minta maaf sekarang. Well, kita kena ngomongan begitu dulu. Kenapa? Karena kita telat. Make sense gak saudara? Apapun yang kita telat itu bayar. Saya bersyukur nih Jessa, Fendi langsung mulai minggu pertama langsung gerang pelayanan langsung. Ada student itu yang nyari-nyari dulu, keliling semua gereja sampai 52 kali minggu itu masih belum ketemu gereja yang benar yang mana, gereja Tuhan yang mana, yang pelayanan di mana. Nggak tahu, aku umur visa cuma 3 tahun, mau keliling dulu 2 tahun, setahunnya lagi gimana? Buang waktu banyak, telat. Akhirnya emang nggak punya harta rohani yang banyak. Make sense saudara? Sedangkan 15 tahun aja, 15 tahun menjadi gembala sidang, enggak sih, 13 tahun, 12 tahun menjadi gembala sidang, baru bisa menghasilkan 2-3 pastor. Bayangin, masa waktu mau dibuang begitu, telat, bayar. Telat ibadah, orang-orang yang terbaik akan pergi. Tadi dikonfirmasi nih sama Jessa, saya lagi di parkiran mau ngambil barang, dia bilang, jangan kehilangan orang-orang terbaik. Ternyata itu dari Bapak katanya. Kita tidak boleh biarkan orang-orang terbaik itu pergi. Biangnya ternyata. Saya bilang, Jessa kamu mesti dengar khotbah hari ini. Saya sudah tulis di situ. Saudara, salah satu rahasia JPCC itu kebaktian itu orang-orang ngantri. Bahkan
sign up dulu beberapa hari sebelumnya. Sampai Kamis mereka sudah dapat kupon untuk bisa masuk duduk di kursi. Salah satunya adalah mereka ini para pastor yang mereka punya value yang sama mengenai waktu. Kami tidak mau telat dan kami tidak akan membiarkan kami telat. Makanya dia punya statement gini, kalau kita tidak menghargai waktu ibadah kita sendiri, bagaimana mungkin orang lain akan menghargai waktu ibadah yang kita buat? Udah mulai kena nih. Makanya resultnya orang-orang menghargai waktu ibadah mereka. Sign up loh, nggak langsung datang dapat parkir, enggak saudara. Sign up, nungguin apakah kursinya available atau tidak. Akhirnya kita penyelenggara ibadah, kita dipercaya Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah. Kita set up timingnya, kita set up jamnya, kita set up semuanya, kita set up gitu. Kalau kita sendiri tidak menghargai jam ibadah kita, bagaimana kita expect orang lain mau hadir tiap minggu untuk respect dengan jam ibadah yang kita buat? Nah, kita sendiri tidak. Para pastor, ini khotbah buat siapa sih? Ini baru soal waktu, belum soal duit nih. Oke, Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Berapa kali saya selalu janjian sama Mimi kalau mau ikut saya itu 9.15. Siapa yang telat? Kami yang telat. Mimi udah turun 9.15. Yang telat siapa? Kita. Jadi kita ngomong buat siapa? Diri kita. Saya lagi nggak nyerang orang, tapi saya lagi mau biar di tahun ini kita memperbaiki kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, jadi gadis yang bodoh ini sebenarnya cuma timingnya aja sebenarnya. Oke, Matius 25 ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa. Oke, garis bawahi dulu ya. Tidak membawa. Lebih gampang bawa apa enggak? Lebih gampang enggak bawa. Karena buli-buli itu lumayan berat. Spare. Ini kalau dipakai syukur, kalau tidak dipakai enggak apa-apa. Gitu. Jadi lebih baik buat dia, jalan aja bawa pelita. Ya? Lebih gampang mana? Bawa begini doang atau bawa barang-barang semua? Lebih gampang bawa begini aja, benar ya? Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Pekerjaannya lebih berat, persiapannya lebih banyak. Benar ya, saudara ya? Tapi di ayat yang ke-25, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia, Jesus is coming soon. Tadi tuh 1, 2, 3 tuh. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Kasih dong, nggak bawa nih, nggak prepare nih, nggak siap nih, gitu. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, ini bukan gadis-gadis yang pelit. Ini bijaksana. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu, sama-sama bilang sama saya, waktu. Nah, kita mau belajar soal waktu. Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Ada mistiming yang terjadi di situ sebenarnya. Ada timing yang gak kena di situ. Dan akhirnya apa? Bayar mereka. Bayarnya pakai apa? Ya nangis kan, pintunya ditutup.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya. Ini nih, kita mau belajar supaya timing kita bagus. Untuk sesuatu yang rutin, harusnya kita bisa tahu polanya. Rutin itu apa? Gereja bagi para pelayan Tuhan datang jam 10. Ya, itu kan rutin. Tiap minggu bertahun-tahun begitu. Gak berubah-berubah ceritanya. Dan kalau sebelum-sebelumnya kejadiannya rutin, harusnya kita udah bisa antisipasi. Karena memang rutin. Kalau rutin aja kita nggak bisa antisipasi, bagaimana dengan yang nggak rutin? Benar nggak? Saya hari ini belum pernah marahin orang telat, belum pernah. Di luar ya, di luar keluarga saya. Belum pernah marahin kalau siapa telat, belum pernah marahin. Lawang sendiri juga telat. Tapi kalau rutin, ya Bu, ya tahu dong. Saya bilang kemarin Chloe nanya sama saya, tadi pagi, what time we are living today? Loh, pindah ke KMC udah 4,5 tahun, belum tahu. Dan gereja sama jam 10 gitu, jam 10 pergi jam berapa? 9.15, selalu jam 9.15 pergi. Tetap aja masih nanya, what time are we living today? Come on. Sesuatu yang rutin harusnya sudah bisa diantisipasi. Benar gak sih? Kan sudah tahu kondisinya. Harusnya kita bisa lebih wise untuk sesuatu yang rutin. Kalau tiba-tiba di tengah jalan ada something happen yang gak rutin, ban bocor nih tiba-tiba nih, well, beda lagi ceritanya. Tapi kalau yang rutin, sudah tahu harusnya kita nggak telat lagi, sehingga kita jadi bijaksana. Ini adalah habitnya dari mana? Dari sini nih. Mau enaknya sendiri, mau gampangnya sendiri. Kenapa? Kalau kurang, ada teman-teman, tinggal minta. Kalau kurang, gampang, tinggal minjem. Mau minjem apa nih? Minyak. Tinggal minta apa? Minyak, gitu ya. Habit mau gampang, sehingga apa? Nanti gampang lah, nanti tinggal pinjem. Gampang lah, nanti tinggal itu. Gampang lah, nanti tinggal. Saya membiasakan diri dalam hidup saya. Even urusan pribadi, urusan kita keluarga, kalau bisa jangan minjem. Contohnya bawang. Sebenarnya kalau kita kurang bawang, kita bisa minjem sama Mimi. Mimi ada bawang nggak? Mau masak nasi goreng, nggak punya bawang. Gak punya telur, gak punya apa, minjem paling gampang daripada ke kos, belanja, ngantri, balik lagi. Saya membiasakan diri, lebih baik makan nasi goreng gak ada bawangnya. Karena tidak mau membiasakan diri minjem, tidak mau membiasakan diri minta. Tapi saya pasti akan minta, saudara. Kapan? Untuk keperluan gereja. Kalau untuk keperluan gereja, bukan tanggung jawab saya pribadi, tanggung jawab kita segereja. Benar gak? Contohnya, saya pasti akan minta Koryandi, beliin saya minuman dong. 10 box buat kids fair. Karena dia punya kartu Costco, dia dekat sama Costco, ya. Jadi menurut saya, udah Koryandi lah, bagian Koryandi nih, jangan-jangan ini berkatnya Koryandi untuk melayani. Sampai sini oke nggak? Bentar lagi mau ditimpuk nih kayaknya saya ini. Bukan sama Koryandi, sama teman-teman yang lain. Saudara, tahu gak saudara, dorong troli 10 botol itu berat, saudara. Masukin ke mobilnya dari parkiran, masukin ke mobilnya, masukin satu-satu. Shockbreaker turun, saudara. Shockbreaker Koryandi turun gak? Turun,
baru dibawa sampai ke sini. Come on. Untuk urusan pribadi, kalau bisa ya, kalau bisa urusin sendiri. Ayo, terusin dulu. Kebiasaan ini jangan sampai kebiasaan ini. Kita akan saling nolong satu dengan yang lain. Pasti kita akan saling nolong dengan yang lain. Saya pernah minta Jayanti, tolong apa nih? David itu cerita, kok Iwan, Bose ada di Miranda. Miranda masih punya stoknya, waktu itu lagi Black Friday. Saya perlu itu buat nursing home. Saya langsung teks di Jire. Pokoknya kalau teks di Jire itu pasti bukan minta bawang untuk keperluan saya. Kalau saya nggak mau, kalau bisa. Tapi saya pernah miss juga. Nanti saya cerita ya. Itu buat keperluan gereja, saya akan teks di situ supaya saudara tahu bahwa kita punya kebutuhan di situ. Kalau saudara bisa bantu. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. David juga anyway dia mau pergi juga ke Miranda. Tapi Jayanti cepat responnya dan kita bisa dapat. Bosnya ada hari ini kita udah pakai beberapa kali buat keperluan nursing home. Saya pernah sekali dan begitu saya lepasin barangnya itu saya, aduh kenapa gue begini ya? Karena sudah lama membiasakan diri tidak mau minta tolong orang untuk keperluan saya. Saya pernah waktu habis nursing home, sebelum nursing home saya bilang sama Om Yong hari ini bakalan ketemu, besok bakal ketemu Pak Hasan enggak? Oh ketemu dong, kan mau ke Narwastu. Saya bilang Om Yong titip ya, titip sarung jok mobil. Om Yong inget gak? Aduh kenapa gak anterin sendiri ya? Itu kan keperluan gue, itu kan urusan gue. Kenapa mesti nyusahin orang lain ya? Begitu kasih itu masuk lagi ke mobil, saya bilang aduh salah. Kenapa? Karena saya butuh Om Yong untuk hal yang lain, keperluan gereja. Saya akan rela minta bantuannya dia, akan tega minta bantuannya dia kalau untuk urusan keperluan gereja. Kenapa? Karena gereja ini kita mesti urus sama-sama. Kita mesti urus semuanya bareng-bareng gitu. Tapi kenapa itu urusan gue sendiri? Kenapa gue nggak anterin sendiri? Well, minta maaf Om Yong. Oke ya. Telat loh. Nah kita mau lebih bijaksana nih. Lebih bijaksana. Kebiasaan, kalau enggak nantinya kebiasaan. Ya. Oke, ini udah. Oke, ini nih. Wah, ini satu tim nih ya. Satu tim mau menang sama-sama kan? Berjuang sama-sama, mau menang sama-sama. Saudara, ini ada bola di sini nih. Siapa yang ngambil? Ini nih yang lagi mau ngambil, bener gak? Kenapa? Pertama, dia bisa ngambil ya. Ya, yang kedua, lebih dekat. Sampai ini oke ya. Kenapa bukan dia yang ngambil? Jauh. Nanti kalau ada bola di sini siapa yang ngambil? Nah, kalau ada bola di sini siapa yang ngambil? Ngapain diambil? Orang bola out. Gitu ya. Kalau ada bola di sini siapa yang ngambil? Yang ini. Nanti kalau tiba-tiba formasinya berubah, yang satu jadi depan, satu jadi belakang, satu depan, satu jaga belakang. Kalau ada bola di belakang sini siapa yang ngambil? Yang di belakang, ya. Kalau ada bola di sini siapa yang ngambil? Yang depan. Kalau ada bola di sini siapa? Nanti yang ini yang ngambil, benar gak sih? Hah? Bagi tugasnya kan bagus. Kalau ada piring di rumah 10 jam sudah di situ dan orang yang ada di rumah 10 jam, siapa yang nyuci? Udah mulai nih. Siapa yang nyuci? Kalau ada piring di rumah ngendep 10 jam dan ada orang di rumah 10 jam, siapa yang nyuci? Saya mau tanya. Yang di rumah. Ke dapur. Ya nggak masak. Oh, pembagian tugasnya bagus. Yang satu masak, yang satu nyuci. Bagus. Kalau ada duit di luar, siapa yang ngambil?
Siapa yang ngambil kalau ada duit di luar? Orangnya yang bisa keluar. Bener gak? Jangan orang udah keluar, di luar 10 jam, 12 jam, masih disisain piring 10 jam yang lu ada di situ. Jangan dong. Make sense gak? Please. Kita mesti create time supaya orang lain bisa istirahat. Dengan kamu ngambil bagian kamu, orang yang ini bisa punya waktu buat istirahat dan berjaga-jaga. Make sense? Ya. Kalau orang udah capek di rumah, semua rumah udah diberesin. Yang ini pergi mancing seharian. Boya pulang, boleh mancing, pulang mancing. Gantian dong. Kerjain apa ke yang belum selesai di rumah, kasih dia waktu istirahat. Semua orang butuh istirahatnya. Bener gak? Bener gak sih? Aduh, udah mulai. Kayaknya perjalanan tahun ini kayaknya lebih menyiksa daripada diet kayaknya. Come on. Makanya saya encourage laki bisa masak. Saya encourage laki bisa nyuci baju, laki bisa jemur baju. Saya encourage laki bisa ganti popok, laki bisa mandiin anak, laki bisa ini, laki. As well as saya mengharapkan bahwa istri juga kalau dibutuhkan bisa kerja. Tapi aku nggak bisa kerja, nggak bisa bahasa Inggris, jorokin bekerja. Karena kalau nggak bisa itu bukan solusi untuk kita tidak. Tapi kita bisa. Oh, kamu nggak mau kerja, lebih bagus nggak kerja. Kenapa? Hitung. Oh, kalau nggak kerja lebih enak. Kenapa? Karena rumah pertama beres, anak lebih keurus. Ini. Bukan karena gua nggak bisa kerja, tapi karena gua hitung. Karena aku hitung bahwa lebih better kalau aku tidak bekerja. Oke, good. Kenapa? Karena itu solusi yang better. Kalau tidak bisa kerja, jorokin kerja. Karena harusnya semua orang bisa bekerja. Aduh, sudah mulai gak enak. Terlalu keras gak sih di minggu pertama nih? Harusnya yang kalem-kalem nih. Enggak ya? Oke ya. Paling ntar pulang gak diajak makan. As a team, enak kalau ada orang yang ngurusin, kita bisa relax, jago-jago, bisa. Jangan waktu pas orang udah pulang 10 jam, 12 jam di luar gitu kan, cucian piring semua masih numpuk, dilihat lagi ngapain. Film Korea, drama Korea. Aduh, kasus. Jadi, saudara, ayo kita create waktu buat teman-teman, buat tim sepelayanan, buat apa pasangan kita create karena mereka juga butuh istirahatnya juga. Gitu. Ya. Jadi, ayo ini satu tim nih, kita sedang berjuang supaya kita bisa menang bareng-bareng. Ya. Sampai sini oke? Amsal 6 ayat 6 sampai 8 bilang gini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Ingat tahun ini the year of being wiser, kita mau jadi lebih bijaksana, belajar dari semut. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi yang ngumpulin ini siapa? Makanannya? Ya semutnya itu. Pada waktunya kapan? Pada waktunya. Nanti waktunya panen. Nikmati sama-sama. Gitu. Waktunya nonton kapan? Waktunya nonton kapan? Kapan waktunya nonton?
aja. Jawabnya susah banget. Waktunya kalau mau nonton itu waktunya kapan? Kalau udah beres, kan pekerjaan rumah gak beres-beres. Kapan? Ya, pokoknya saudara menilai sendirilah ya. Kumpulin bareng-bareng, nikmati bareng-bareng, menang bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Bagus sih. Jadi, jadilah orang yang lebih bijaksana tahun ini, ya. Jadi waktunya produktif. Waktunya istirahat. Waktunya bersukacita bersama. Waktunya menikmati hasil, nikmati sama-sama. Waktunya berjuang bersama-sama supaya kita semua bisa happy. Efesus 5 ayat 15-17 bilang gini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sekali lagi, arif, bijaksana itu selalu dikaitkan dengan bodoh, karena lawan katanya ternyata itu. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tahun ini, kalau saudara nanti mengikuti setelah 5 kali saya share visi ini, saudara akan pertama kali menganggap berat pasti. Cuman saya yakin kita semua bisa menikmati dari setiap perjuangan kita di tahun ini. Saya menikmati tubuh yang lebih ringan. Kalau orang bilang, lebih muda gitu. Menurut saya muda karena rambut pijat. Menurut saya itu, lebih ganteng. Menurut saya ganteng mah dari dulu. Gitu. Jadi gak ada hubungannya sama gendut ya, gendut. Saudara, tapi kita mau belajar pergunakan waktu yang ada supaya kita ini bisa menang, dan menangnya itu maksimal banget. Ya, jadi perhatikan kalau 2 hal ini ya kita urus ya. Waktu kita urus, uang kita urus, hopefully hidup kita bisa akan jadi lebih jadi berkat bagi banyak orang. Ya, tadi kita sudah dengar di kebaktian pagi, kita mau bantu orang-orang yang punya hati untuk melayani tapi tidak punya uang, dan baru fresh graduate, baru belajar melayani, perlu support. Dan Cireh sudah ambil satu dari parts itu. Nanti inline dengan apa yang host akan buat, tapi nanti ketika saya masuk soal uang, hari ini kita ngomong soal waktu dulu. Saudara, jangan sampai kita miss di dalam hal waktu. Kita miss, kita akan telat, ya. Miss bertindak, kita akan kehilangan banyak hal. Miss mengerjakan, kita akan kehilangan banyak hal. Miss tahu, telat tahunya, kita akan kehilangan banyak hal. Ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Cuman karena kita tidak siap, tidak ready, akhirnya apa? Ujung-ujungnya berkat itu harus tertunda. Berkat-berkat itu harus dipending dulu, delay dulu. Jadi make sure kita pakai waktu kita dengan wise, dengan bijak sana. Saya hampir gagal, saudara. Iya, hampir gagal. Main-main di 8 bulan pertama. Masih banyak waktu. Masih banyak waktu. Sampai di bulan Oktober saya baru menyadari, waduh, tinggal 16 minggu nih. Yang mau diturunin banyak banget. Turunin, berjuang pelan-pelan sampai akhirnya angkat barbel, makan cuma sehari sekali, saudara. Hampir berita yang saya sampaikan adalah, maaf ya, kurang 1 kilo lagi, hampir. Tapi ternyata hari Minggunya kita tanggal 31, hari Kamisnya saya pikir saya akan beres, karena udah 81,1, 81,2, 81,1, 81,2, saya pikir udah
tinggal 200 gram kok, susah banget turunnya. Saya pikir sebelum saya senam di hari Kamis, saya sudah bisa selebrasi, saya pikir. Karena paginya udah 81,1 nggak makan, sampai sore, sampai jam 4 gitu nggak makan. Saya pikir pulang nimbang, udah rame-rame sama teman-teman senam makan martabak duren. Oh, durennya udah dibeli dari seminggu yang lalu buat selebrasi itu, saudara. Saya mau selebrasi sama teman-teman senam saya nih. Saya bilang nih gitu kan, gue mau bikin martabak isinya duren gitu kan, biar teman-teman pada habis itu kita bakar kalori sama-sama. Ternyata nggak berhasil, saudara. Pulang sampai rumah nimbang masih 81,1. Waduh, nggak jadi selebrasi dong, nggak jadi martabak duren. Bener ya? Nggak jadi, apa yang mau diselebrasi, masih gagal. Besoknya 80,6. Wah, puji Tuhan. Tinggal 2 hari mepet, saudara. Makanya saya bilang, wah, berhasil. Tapi kalau enggak, saya cuma bilang, maaf, kurang 1 kilo. Well, tinggal kita mau apa nih, berita apa yang kita mau terus-menerus sampaikan. Keberhasilan-keberhasilan kita, karena memang kita berjuang untuk berhasil. Atau kebanyakan nanti cerita yang akan kita sampaikan adalah, sorry aku gagal jadi parent, sorry aku gagal jadi ayah, sorry aku gagal jadi pelayan Tuhan, sorry pak aku gagal jadi ini, sorry pak aku gagal jadi ini. Well, orang-orang tetap bisa belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Tapi kan ada happiness tersendiri kalau kita share sesuatu yang berhasil, berjuang berhasil. Kan senang kalau kayak begitu. Bener ya? Bener gak sih, saudara? Sudah 40 menit saya ngomong, kelihatannya antusias saudara begitu luar biasa mau mendengarkan. Saudara, ayolah kita pakai waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Hari-hari ini makin jahat loh, saudara. Hari-hari ini makin berat. Pakai waktu yang ada dengan baik. Lagi waktunya bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ya, lagi waktunya belajar, kita belajar sebaik-baiknya, saudara. Dihitung. Supaya apa? Supaya kita wise, mempergunakan waktu-waktu kita dengan baik. Nah, untuk yang hari ini, saya mau kasih satu trigger, saudara. Untuk hal yang rutin, kalau bisa saudara jangan telat lagi. Rutin, ya, ngantar anak sekolah itu rutin. Jam 9 itu anak TK masuk itu rutin. Jadi sudah tahu, sudah bisa diprediksi kapan bangunnya, kapan sarapannya berapa lama, kapan. Jangan sampai itu nanti pengaruh ke rapot. Oh bagus ini anaknya nggak miss, bagus anaknya. Well, sesuatu yang rutin itu bisa diprediksi dan bisa dipelajari polanya sehingga kita bisa jadi lebih baik. Kalau bisa kita menghargai jam ibadah kita, supaya apa? Supaya nanti orang-orang lain juga akan bisa menghargai jam ibadah kita. Amin, saudara. Saudara pasti kepingin dong lihat orang berbondong-bondong menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin, saudara. Well, kenapa kita nggak start dari manage timing kita? Ya, amin, saudara. Jangan main-main sama waktu. Waktu nggak bisa balik. Kita bisa perbaiki apa yang di depan, tapi sebenarnya waktu itu nggak bisa balik. Kegagalan kita, kegagalan. I wish saya bisa pulang balik ke masa-masa remaja saya dan saya hilangkan 2,5 tahun saya main judi. I wish saya bisa balik ke situ untuk memperbaiki tahun-tahun itu, tapi nggak bisa. Dan sekarang berita yang saya terus sampaikan adalah saya pernah 2,5 tahun judi, kecil-kecilan, tapi pernah ada that moment yang saya nggak bisa balik ke sana untuk memperbaiki. Nah teman-teman, apa yang kita sudah punya tekad supaya kita bisa perbaiki di dalam hal waktu dan uang ini, ya
supaya kita semua bisa jadi orang yang terberkati. Saya mau tutup dengan satu cerita. Saudara, saya pernah mentok visa saya pernah mentok. Jadi waktu itu kita udah nggak bisa lagi PR karena memang dimintanya terlalu banyak sih, bukti keuangan ini, bukti keuangan itu, minta ini dan itu, dan akhirnya agentnya udah bilang, waduh Wan, mintanya terlalu banyak nih Wan gitu. Kita berjuang sebisa mungkin. Akhirnya kita sudah bertekad, saya sudah bertekad gini, pokoknya kalau saya jadi student lagi saya tidak mau gitu, karena ya udahlah, ngapain lah juga gitu. Dan saya bilang, sudah, pokoknya kalau jadi student kita tidak, tapi kalau kita bisa lanjut, kita akan lanjut. Fight sampai decision saya keluar gitu. Terus udah gitu, akan nyesel gak? Enggak nyesel sama sekali. Kalau pulang, enggak nyesel. Pertama, dapat pulang bawa pengalaman menjadi gembala sidang. Kedua, punya pengalaman mengembalakan kira-kira beberapa tahun setelah itu. Gitu. Yang ketiga, dapat anak satu lahir di Australia. Lumayan dong ya, anak lahir di Australia lumayan. Yang keempat, I think kita sudah tidak buang-buang waktu, karena semenjak kita arrive di sini pertama kali sampai detik decisions yang nanti akan muncul, menurut saya cuma sekali saya miss kebaktian. Waktu pas teman wedding di Rus. Menurut saya tidak buang-buang waktu. Yang kedua, saya juga sudah berjuang buat minimal ada sound system tuh. 2 set sound system, 15 Bose yang sudah bisa saya tabur buat gereja ini. Kalau sampai pulang, memang gak bawa duit. Memang gak ada uang sama sekali. Kalau sampai pulang, minggu pertama cari tiket buat saya, minggu kedua cari tiket buat Nur, minggu ketiga cari tiket buat Chloe, minggu keempat cari tiket buat Colin. Udah pulang, that's it. Tapi menurut saya ketika itu pulang, kalau itu kejadian pulang nggak bawa uang pun, menurut saya I'm happy punya pengalaman di Australia beberapa tahun. Habis ini oke nggak saudara? Wah, berat nih. Tapi itulah yang terjadi. Saya berdoa biar kita semua bisa pakai waktu kita dengan bijaksana. Fast and Furious 1 sampai 10 sudah 10. Ada yang ditonton? Belum ada yang full. Transformers ada yang ditonton? Belum. Saya simpan buat kapan? Buat nanti waktu pas saya nursing home. Saya akan tonton tuh semua tuh. Akan tonton semua waktu pas saya nursing home ntar. Nanti waktu itu jangan ngajak-ngajak saya pelayanan. Jauh-jauh jangan. Gua mau nonton. Sekarang masa produktif ini nih, masa tulang punggung masih kuat berdiri nih, masih bisa ngangkat speaker, gue angkat dulu. Gitu. Entar waktunya nonton. Masa orang waktu kalau kita pelayanan waktu itu ya, waktu nanti itu ya, udah orang-orang juga udah sebel sama kita ikut pelayanan. Bikin lama lu, mau naik mobil, mau pergi ke mission kemana-mana gitu kan, nungguin kita naik mobil aja lama. Waktu itu ya waktunya kita nonton ntar kita tonton tuh yang banyak tuh semua, kita tonton semua tuh. Dari macam-macam, dari Osin yang zaman dulu kita tonton tuh, kita punya banyak waktu tuh. Ntar, jangan sekarang. Sekarang kita berjuang tuh, fighting dulu nih. Masih banyak yang perlu kita urus. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana. Amin saudara. Nah, bangkit berdiri lah kita udah. Aduh, saudara, baru waktu. Gimana kalau duit ini? Saudara ya, ayolah. Saya
minta maaf kalau kita juga kalau dalam ibadah host ini kadang-kadang juga telat, kadang-kadang apa gitu. Well, kita mau perbaiki diri sekali lagi, ini buat kita semua. Kita perbaiki apa yang kita bisa ya supaya hidup kita boleh menjadi hidup yang lebih bijaksana, lebih wise. Amin ya. Waktu bayaran, kredit card waktunya dibayar gitu. Kalau telat berbunga. Ya, rumah waktunya bayaran gitu. Anak-anak waktunya dibayar, bayaran. Kita perlu keluar, kalau ada duit di luar kejar gitu kan. Kalau ada cucian di rumah, cuci di rumah. Tergantung siapa yang bisa mengerjakannya. Jadi saudara, ayo kita belajar pakai waktu kita dengan bijaksana, pakai waktu kita dengan baik. Karena orang yang tahu waktunya ternyata itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang tahu waktunya, prepare dengan baik mengenai waktu, orang itu tidak bodoh. Amin, saudara. Ya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari bisa? Ajar kami. Segitu tambah satu lagi boleh? Naikin satu. Ajar kami Tuhan. Itu buat salah ya? Dalam jalanmu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu. Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Rencanamu tak genapi. Ada semua rencanamu menegur kami, Tuhan memperlengkapi kami untuk hidup yang lebih bijaksana,
Engkau menolong kami Tuhan untuk terus hidup dalam firman-Mu. Firman-Mu hidup dalam kami. Engkau yang mengajari kami Tuhan, menghitung hari-hari ini Tuhan, hari-hari kami, dan menggunakannya dengan bijaksana, lebih bijaksana daripada sebelum-sebelumnya ya Bapa. Biar setiap daripada kami Tuhan melekat kepadamu ya Tuhan. Terus Tuhan mencari pengertian-pengertian-Mu, mencari kebenaran-kebenaran-Mu yang akan menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang semakin bijaksana ya Bapa. Untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati berkat-berkat terbaik-Mu ya Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sepanjang tahun 2024 ini mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin bijaksana. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Iwan yang menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan, visi tahun ini ya Bapak. Kau yang menambahkan hikmat-Mu dalam hidupnya ya Bapak. Kau memberikan sukacita, kesehatan terbaik. Apa yang dia buat, Kau buat berhasil ya Tuhan. Kau menolong dia Tuhan untuk semakin naik dan tidak menjadi turun, semakin bijaksana Tuhan dalam hidupnya Tuhan, dan menjadi terang Tuhan, menjadi garam dimanapun dia berada. Demikian kami jemaat-Mu ya Bapak, doa yang sama itu terjadi dalam hidup kami juga, umat-Mu juga yang menyaksikan dengan di online ya Bapak. Engkau juga menaruhkan berkat-Mu Tuhan atas mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik, biarlah Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita berikan. Mari kita sama-sama naikkan doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini ya Bapak, kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah apa yang sudah disampaikan Bapak kami dapat lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Tiba saatnya Bapak, saat ini kami yang memberikan persembahan kami ya Bapak. Apa yang sudah Kau berikan selama 1 minggu ini ya Bapak, Kau berkati kami ya Bapak. Biarlah apa yang kami berikan itu dapat kami gunakan ya Bapak. Gereja-Mu dapat gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Berkati hamba-hamba-Mu ya Bapak, tangan-tangan yang memberi ya Bapak. Kau berkati mereka dengan berkali ganda ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sambut persembahan-Mu ini ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan miss kalau bisa selama 4 minggu lagi ke depan, karena di depan kita mesti ngerti apa yang kita mau kerjakan supaya kita nggak miss the target, tapi kita bisa sama-sama memperjuangkan visi ini biar akhirnya semua dari kita akan bisa menikmati perjalanan sepanjang tahun itu dan menerima semua berkatnya. Amin saudara, mari arahkan tangan kita ke atas. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, kebaktian hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami hari ini boleh memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah-Mu Tuhan Yesus, boleh bersekutu bersama teman-teman seiman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau
menumpangkan Tuhan Yesus akan anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan, blessing-Mu Tuhan atas setiap orang-orang yang hadir hari ini Tuhan Yesus, kepada setiap kami Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu depan jangan lupa ada Nursing Home Ministry.